Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Arif Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari penerapan Object Oriented Programming pada program yang sebelumnya dibuat pada pembelajaran fundamental program. Nah, untuk programnya sendiri itu membuat aplikasi manajemen simple di mana nanti berbentuk terminal yang memiliki beberapa fitur gitu. Nah, langsung saja kita buka. Nah, untuk tampilan dari aplikasinya itu seperti ini. Jadi ada judul dari nama aplikasinya, yaitu ada aplikasi manajemen karyawan versi 0.2 yang sudah dikembangkan dari sebelumnya program yang fundamental tanpa object oriented programming. Lalu ada nama perusahaannya juga. Lalu di sini ada beberapa fitur yang dimiliki oleh aplikasi ini. Ya, ada 4 fitur. Yang pertama ada menampilkan data karyawan, lalu menghapus data karyawan, menampilkan jumlah karyawan, dan juga menambah karyawan. Lalu juga tersedia pilihan untuk keluar dari aplikasi. Nah, sekarang pengguna dapat menginput fitur mana yang akan dijalankan. Misalnya untuk sekarang coba kita tampilkan fitur yang nomor 1, yaitu menampilkan data karyawan. Nah, untuk data karyawan sendiri belum diisi, jadi defaultnya itu memang kosong. Jadi kita coba tambahkan dulu dengan memilih fitur nomor 4. Misalnya nama karyawannya Arif. Terus untuk masa kerjanya beliau sudah kerja sekitar 14 bulan. Lalu jabatannya misalnya junior developer. Lalu untuk gajinya misalnya 4. Lalu untuk kita cutinya misalnya 2. Nanti ketika tadi sudah berhasil menambahkan karyawan, kita lihat untuk datanya apakah terinput di data karyawan atau tidak. Nah, ternyata sudah terinput dengan ID nomor 1 sesuai dengan apa yang diisi tadi. Nah, untuk gajinya sendiri ini 8 juta, itu merupakan multiplier. Jadi ketika masa kerjanya sudah lebih dari 12 bulan, maka untuk gajinya itu dikali 2, sedangkan kalau dikurang dari 12 bulan itu gajinya tetap seperti gaji pokok. Seperti itu. Lalu coba kita tambah lagi satu lagi. Misalnya Dadang, masa kerjanya dia baru 10 bulan. Lalu jabatannya junior developer juga sama. Lalu untuk gajinya 4. Cita-citanya sama 2. Sekarang lihat. Nah, untuk Dadang itu gajinya 4 juta karena dia baru masa kerjanya 10 bulan. Jadi sudah ada tersimpan di ID 2. Lalu untuk kita cek untuk fitur menghapus data karyawan. Nah, untuk data karyawan sendiri nanti disediakan mau data yang mana yang dihapus. Misalnya kita hapus yang Dadang, pilih nomor 2. Nanti ada tampilan konfirmasi. Jadi ditampilkan data ID nomor 2 itu dari nama karyawan sampai jatah cutinya. Lalu apabila kita memang yakin untuk menghapus, bisa menuliskan Y atau Y kecil gitu, Y besar atau Y kecil. Nanti akan ada tampilan data karyawan berhasil dihapus, sehingga nanti ketika menampilkan data karyawan sudah tidak ada yang Dadang gitu. Nah, untuk menghapus data karyawan pun, kalau misalnya memang tidak ada pada ID-nya, misalnya kita milih ID nomor 3, akan ada tulisan ID tidak ditemukan dan akan kembali ke menu utama. Nah, untuk pilihan yang utama ini pun, jika misalnya kita input data selain yang ada pilihan yang di atas, itu akan ada tulisan pilihan tidak ada. Selanjutnya nanti akan kembali seperti semula. Nah, lalu untuk data karyawannya sendiri ada juga ini fiturnya satu lagi, menampilkan jumlah karyawan. Nah, menampilkan jumlah karyawan ini mengikuti data yang tadi sudah diinput. Nah, untuk tampilannya seperti ini, jumlah karyawannya ada 1 orang. Oke. Dan untuk keluarnya ada pilihan 5, di enter, nanti akan ada
tulisan terima kasih, dan akan keluar seperti itu untuk aplikasinya. Jadi aplikasi yang tadi merupakan penugasan yang fundamental ditambah object oriented programming. Nah, untuk object oriented programmingnya pun, jadi untuk programnya dalam penerapan itu, jadi saya coba bagi di beberapa file yang isinya itu per kelas. Jadi bagi per kelas saya menggunakan 3 kelas. Ada kelas program sebagai kelas yang nanti diisinya itu ada static void main yang nanti programnya itu dijalankan di situ. Lalu ada juga kelas fitur yang berisi dengan fitur-fitur yang tadi ada di dalam menu, dan juga ada kelas abstrak, di mana kelas abstrak ini istilahnya blueprint dari aplikasi yang kita buat. Nah, sekarang coba saya tunjukkan dulu dari kelas abstrak. Jadi untuk abstrak ini isinya seperti ini. Jadi isinya hanya kita menyiapkan apa-apa saja yang akan dibutuhkan nanti ke depannya gitu. Nah, ini di sini untuk listnya sendiri, array listnya itu ditampung di kelas abstrak, di mana nanti akan diisi gitu di fitur dan juga di program gitu, nanti akan diakses. Nah, untuk abstraknya seperti ini, dan ini masuk ke pilar OOP atau Object Oriented Programming, yaitu abstraction. Lalu selanjutnya di fitur. Jadi di sini di kelas fitur ini ditampung semua fitur-fitur yang nantinya akan dipanggil di program. Termasuk tadi misalnya menampilkan data karyawan, terus menghapus data karyawan dan lain sebagainya. Nah, untuk library yang digunakan sendiri tadi, kalau untuk abstrak itu menggunakan using system collection generic, karena hanya untuk menampilkan yang list gitu ya. Jadi untuk collection generic ini untuk menampilkan list dan juga penggunaan lain gitu yang bersifat untuk list. Nah, ini ada di dalam fitur itu menggunakan using system. Jadi untuk basic dari pemrogramannya. Lalu ada using system collection generic, ini untuk pemrograman yang berhubungan dengan listnya gitu ya. Jadi pengoperasian list seperti menambahkan data, menghapus data, dan lain sebagainya. Lalu untuk using system threading ini akan digunakan untuk menjeda program. Jadi nanti ada threading sleep. Nanti threading sleepnya diatur berapa milisecond. Nah, harus dimasukkan library-nya dari sistem threading. Oke, lanjut. Untuk namespace-nya sama semuanya, OOP belajar 2. Nah, di sini ada sifat inheritance, di mana penurunan. Jadi untuk public class fitur ini itu merupakan turunan atau child class-nya dari abstrak, di mana abstrak ini menjadi parent class, di mana sifat-sifat yang ada di kelas abstrak ini diturunkan ke kelas fitur, sehingga nanti untuk tadi yang list-listnya itu dapat digunakan di kelas fitur ini. Lalu di sini ada salah satu pilar lagi juga, encapsulation, di mana untuk pilihan ini, variabel pilihan ini, di mana tipe datanya integer ini, untuk tipenya itu namanya sifatnya itu ya, sifatnya kan ada public, private, lalu juga ada protected. Nah, di sini kita menggunakan private. Jadi private di mana tidak bisa diakses gitu ya oleh sembarangan gitu ya. Jadi hanya bisa diakses oleh kelas yang sama saja gitu. Nah, akan tetapi nanti sebenarnya untuk pilihan ini akan diakses keluar kelas, yaitu di kelas program. Nah, makanya di sini menggunakan get. Jadi kan ada getter setter ya. Nah, di sini kita menggunakan getter saja gitu. Nah, di get dulu untuk pilihannya itu. Nah, pilihan ini sebenarnya nanti akan nyambung dengan program menunya gitu ya. Nanti akan diinput gitu. Jadi untuk menampung data inputan dari user tadi yang 1, 2, sampai 5. Nah, tapi untuk pilihan ini nanti dimasukin console readline yang nanti kan tipe datanya string, di convert to integer 32. Lalu nilainya
di return ke method get pilihan yang nanti akan dipanggil gitu di kelas program. Lalu juga di sini terdapat hitung gaji, di mana metode hitung gaji ini tuh bersifat public, jadi bisa dipakai dimanapun. Sifatnya integer, lalu memiliki parameter integer c ya, di mana integer c ini nanti akan dimasukkan ke setiap yang di dalamnya gitu. Jadi kayak masa kerja, gaji bulanan, gaji pokok, gaji bulanan, gaji pokok, gaji bulanan gitu ya. Nah ini kan merupakan array list-nya ya, array list yang sebelumnya. Jadi ini sebenarnya nanti akan dipakai di sini di dalam display karyawan, yaitu dihitung gaji ini. Nah jadi ketika dimasukkan hitung gajinya, misalnya untuk hitung gaji ID nomor 1 data ke 1 gitu ya, A-nya sama dengan 1 gitu. Nah maka nanti ID-nya akan ditampilkan untuk ID 2. Nah, tapi nanti untuk hitung gaji ini akan masuk ke sini nih. Untuk orang yang ke-1 kan dari 0 ya, 0, 1. Nah, dari ke-1 nanti yang array list masa kerja 1, lalu gaji bulanan masa kerja gaji bulanan yang ke-1 juga, lalu gaji pokok yang 1 itu akan diakses. Sehingga untuk kecocokannya kan sebenarnya untuk datanya itu tadi listnya ketika karyawan yang di urutan yang 1 itu untuk masa kerjanya juga di list yang ke-1 gitu ya, di gaji bulanan juga yang ke-1 juga, di gaji pokok yang ke-1 juga gitu. Jadi mencocokkan. Nah, untuk hitung gaji ini sebenarnya nanti digunakan ketika untuk menentukan si multipliernya gitu. Ketika sudah mulai lebih dari 12 bulan itu kan akan dimultiply kali 2 gajinya gitu ya. Ketika di bawah gajinya akan gaji bulannya akan sama dengan gaji pokok. Nah, di sini juga menggunakan metode non void. Nah, kembali lagi tadi ke display karyawan. Jadi sebenarnya untuk display karyawan itu ada 2, jadi penggunaan polymorph. Nah, itu ada 2 di sini. Itu yang kita yang menggunakan yang overload, di mana ada 2 metode yang sama, akan tetapi untuk parameter listnya itu berbeda. Nah, jadi untuk parameter list yang di atas ini, itu parameter listnya di akhirnya ada integer a gitu ya. Sedangkan untuk parameter list yang satu lagi, yang ini itu tidak ada ya. Nah, kenapa ini ada di dua gitu ya? Jadi dibuat 2 sama dibuat 2 dan memiliki parameter list yang berbeda juga. Nah, untuk yang display karyawan ini untuk hanya menampilkan satu data karyawan gitu. Sedangkan untuk display karyawan yang ini yang tidak memiliki parameter integer a, di parameter listnya itu untuk menampilkan data secara keseluruhan, soalnya di dalamnya bisa dilihat ada for gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk displaynya sendiri sih seperti ini untuk ID-nya, jadi ditambah 1 karena ID tidak dimulai dari 0 ya. Nah, nanti menampilkan pegawai yang 0, masker kerja pegawai yang 0, posisi yang ke 0, gaji ke 0, dan jatah yang ke 0 juga gitu ya. Nah, untuk gaji sendiri kan ini sesuai dengan tadi yang hitung gaji gitu ya. Nah, lalu untuk yang bawah juga display karyawan ini untuk menampilkan semua ditandai dengan adanya perulangan for untuk menampilkannya. Jadi for, terus untuk batas bawahnya 0, terus batas akhirnya itu sebanyak jumlah data di array list karyawan, lalu ada increment juga, jadi nanti dari 0, ID 0 sampai ID terakhir. Nah, hitung gajinya juga, jadi di setiap istilahnya anggota dari array listnya itu dia masuk juga nih metode hitung gaji ya, terus ditampilkan satu-satu seperti itu. Nah, terus untuk metode hapus karyawan ini sifatnya void, public juga, dia bisa diakses di mana-mana. Oh iya, untuk awalnya diawali console clear agar setelah masuk gitu ya ke metode ini tuh konsolnya dia kembali bersih gitu ya, agar tidak acak-acakan. Nah, lalu juga untuk hapus karyawan itu perbedaannya itu, jadi pertama kita tampilkan dulu ID karyawannya. Jadi ada beberapa ID karyawan sesuai dengan yang sudah tersimpan.
Lalu ada console write nomor karyawan. Nah, di sini dimasukkan input gitu ya. Console read line itu kita memilih ID mana yang akan kita hapus. Nah, selanjutnya ketika ada ini untuk konfirmasi. Jadi ketika inputnya atau ID yang kita masukkan itu masih kurang atau sama dengan jumlah data pada karyawan atau jumlah ID pada karyawan, itu akan masuk gitu ya ke sini untuk mengerjakan prosedur penghapusan karyawan. Tapi harus diingat bahwasannya di sini dan jadi yang kedua pun, statement kedua pun harus terpenuhi. Jadi karyawan count-nya tidak boleh 0 gitu ya. Jadi ketika datanya 0 itu tidak bisa menghapus, justru nanti bakal error. Ini untuk mencegah error aja. Jadi ketika data ID-nya ada, ini maksudnya nanti ada konfirmasi lagi apakah yakin menghapus ID terus Y atau N. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada if konfirmasinya Y atau Y kecil, itu akan menghapus semua data ya, misalnya di karyawan tersebut. Misalnya karyawan ID 1 berarti akan menghapus karyawan 0, terus akan menghapus masa kerja karyawan 0 juga, akan menghapus masa data jabatan karyawan 0 juga, dan lain sebagainya. Nanti akan ada tampilan data karyawan berhasil dihapus. Nah, jika tidak ada datanya atau tidak ada ID-nya melebihi gitu ya, nah itu ada tulisan console write line ID tidak ditemukan, nanti ada delay 1000 milisecond. Nah, nanti akan kembali ke halaman utama. Nah, untuk jumlah karyawan sendiri, ini metode jumlah karyawan, ini di awal console clear, hanya mungkin yang membedakan itu ada di sini di jumlahnya itu karyawan count aja, jadi menghitung banyak datanya aja sih. Nah, lalu akan ditampilkan melalui console write line. Oke, yang selanjutnya ada metode tambah karyawan. Nah, metode tambah karyawan ini sebenarnya tadi kebalikannya hapus karyawan gitu ya, tapi secara garis besar sama. Nah, hanya saja untuk perintah yang digunakan gitu ya, itu adalah gaji pokok.add. Jadi ditambah gitu ya di masing-masing list, di list masa kerja, karyawan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk selanjutnya ada halaman utama. Jadi ini sebenarnya untuk awalan aja. Jadi untuk print kayak misalnya nama tadi, yang nama aplikasinya, terus perusahaan, terus ada pilihan apa ajanya di sini semua di halaman utama. Oke, untuk fitur seperti itu. Jadi untuk fitur abstrak sudah dipisahkan dalam satu kelas. Nah, selanjutnya di kelas program itu kita hanya memanggil-manggil gitu ya. Nah, ini menggunakan library system dan sistem trading saja karena listnya sudah ada di abstrak. Nah, di sini juga kita menggunakan inheritance lagi gitu ya, di mana program ini menjadi child class-nya dan juga abstrak ini menjadi parent class-nya gitu. Nah, untuk isinya itu ada di static void main, di mana bool ulang ini tuh variabel tipe boolean, ini nilainya true pertama. Jadi ketika nanti akan ada perulangan di sini, ini agar ketika setelah menggunakan fitur dia kembali lagi ke menu awal. Nah, ketika saat ulangnya sama dengan true, dia akan mengulang perintah yang ada di dalam, sehingga nanti untuk setelah menggunakan fitur nanti akan balik lagi. Nah, ini pembuatan objek. Jadi karena di kelas yang berbeda juga, terus tidak inheritance juga, tidak menggunakan inheritance atau ke yang fitur itu ya, tidak menjadi child kelasnya lah gitu. Nah, membuat objek dari fitur namanya fitur juga. Nah, sehingga nanti untuk mengakses fitur-fitur atau metode-metode yang ada dalam kelas fitur itu tinggal ditambahkan fitur.halaman utama, fitur.get pilihan, fitur.display karyawan, dan lain-lain gitu. Nah, untuk get pilihan sendiri kan tadi ada di fitur ya. Nah, itu ditampung di variabel pilihan yang bertipe datanya itu adalah integer, bilangan bulat. Jadi seperti ini, sehingga nanti dimasukkan pada switch case, dimana yang di switch-nya itu adalah tadi pilihannya, inputan dari pengguna, dimana nanti ada beberapa case gitu ya, ada case 1, case 2, case 3, case 4, dan case 5 gitu ya, sesuai dengan ada fitur-fitur apa aja. Nah, untuk case 1 ini memanggil metode dari kelas fitur
display karyawan dengan parameter mengikuti dari listnya gitu ya, mengikuti dari listnya dari mulai karyawan, masa kerja, jabatan, gaji bulanan, jatah cuti. Nah jadi ini adalah merupakan list yang diambil dari abstrak lalu dimasukkan nanti ke metode yang ada di fitur. Oleh selanjutnya nanti akan diolah. Lalu untuk case 2 ini ada hapus karyawan, tinggal memanggil metodenya. Case 3 ada jumlah karyawan, case 4 tambah karyawan. Nah untuk case 5 ini karena untuk tombol keluar, jadi ulangnya itu diubah jadi false, sehingga nanti while-nya itu akan nge-break gitu ya. Nah ada console clear juga, terus ada tulisan terima kasih, lalu thread sleep, nanti break. Nah setelah break pasti akan keluar dari konsolnya nanti. Nah untuk defaultnya sendiri ketika ada inputan selain 1, 2, 3, 4, 5, bisa 6 atau 0, itu akan tampil tulisan pilihan tidak ada gitu ya, thread sleep, langsung balik lagi ke tampilan menu. Nah untuk konsol read key sendiri ini mencegah agar di akhir itu tidak langsung tertutup terminal, jadi harus diketikkan dulu seperti itu. Jadi untuk program saya ini, penerapan object oriented programming ini sudah meliputi 4 pilar gitu ya, dari inheritance, terus dari polymorphism, terus dari encapsulation juga, lalu juga yang terakhir ada dari polymorph, inheritance, encapsulation, dan juga abstraction ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.